Halo, selamat datang di sesi kuliah audit TI dan kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai materi compliance test. Ini adalah salah satu tahapan dalam pekerjaan atau aktivitas audit sistem informasi atau audit teknologi informasi yang melakukan assessment dan juga pengukuran terhadap tingkat kesesuaian antara penerapan kontrol-kontrol teknologi informasi dan juga penerapan prosedur-prosedur yang ada, termasuk technical approach yang diimplementasikan dalam implementasi teknologi informasi tertentu yang dinilai dengan standar internasional. Nah, pada materi kali ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana proses assessment tersebut dilakukan, bagaimana cara perhitungannya, dan bagaimana cara kita melakukan assessment. Nah, pada materi kali ini kita akan coba bagi menjadi beberapa bagian. Jadi pertama nanti kita akan mencoba menggunakan parameter yang ada di COVID sebagai standar dari pengukuran assessment terhadap compliance komponen dan proses pengendali teknologi informasi dalam bentuk matriks gitu ya. Kemudian nanti ada juga tentang bagaimana kita menghitung risk measurement ya atau pengukuran risiko, dan yang terakhir adalah pengukuran teknikalnya. Meskipun nanti tidak detail, tapi kita akan coba mempelajari secara bertahap sehingga nanti bisa memberikan bayangan bagaimana proses itu dijalankan. Nah, proses ini penting karena kita harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa yang terstruktur dan sistematis, dan nanti bisa digunakan untuk implementasi atau pelaksanaan proses audit. Nah, sehingga seorang auditor sistem informasi nanti akan memiliki semacam standar kualifikasi dan juga cara yang baku dalam menilai compliance tersebut. Nah, secara khusus nanti tidak ada tools khusus yang kita pakai, tapi ini murni analisis dan kejelian kita untuk melihat fakta-fakta dari temuan audit yang ada. Nah, saya akan coba share bagaimana cara melakukan itu melalui materi sebagai berikut. Nah, dalam melakukan compliance test, kita harus memahami bahwa compliance test ini dilakukan dengan tujuan sekali lagi untuk mengetahui tingkat compliance dari penerapan eh, teknologi informasi, ya. Jadi dengan menggunakan standar tertentu, sehingga nanti harapannya kita bisa mengetahui seberapa besar compliance itu bisa dipenuhi atau kesesuaian dari penerapan yang ada di lapangan dengan parameter standar dari COVID, gitu ya. Nah, dalam kita melakukan compliance test ya, jadi kita menggunakan instrumen yang disebut sebagai COVID Maturity Level Calculation. Nah, ini adalah suatu perhitungan apa ya, perhitungan by number atau angka yang digunakan untuk memahami seberapa tinggi level compliance dari penerapan kontrol-kontrol teknologi informasi berdasarkan standar COVID. Nah, kalau kita pelajari di sini, ini kita bisa lihat ini ada beberapa komponen yang harus diketahui atau minimal harus mengerti apa maksud dari masing-masing ini. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada statement ya. Jadi ini ada statement. Nah, statement ini nanti digunakan ya. Jadi ini adalah list dari parameter yang ada dalam COVID. Yang kemarin sempat kita bahas, COVID itu memiliki 4 domain besar, dan kemudian di COVID-5 ya, kemudian masing-masing domain nanti memiliki beberapa subparameter atau komponen yang mendukung itu. Nah, kita gunakan parameter-parameter yang ada di situ untuk kemudian kita melakukan pengukuran terhadap compliance tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada number, ini adalah number dari komponen yang akan kita lihat. Dalam prakteknya, seorang auditor itu nanti harus memasukkan semua parameter, tidak peduli dia
organisasi yang skalanya besar maupun skalanya menengah atau kecil, ya COVID harus kita pakai apa adanya. Dalam konteks ini, maka semua parameter harus dicek. Jadi tinggal nanti dilihat, kalau dia kecil, biasanya otomatis beberapa komponen atau parameter di COVID itu memang tidak ada. Bukan karena tidak mampu, tapi karena memang skala bisnis atau skala penerapan teknologinya menjadi kecil, tidak banyak gitu ya. Kemudian yang menengah biasanya ya 50-50, misalnya begitu di sekitar itu. Kalau yang perusahaan besar biasanya akan cenderung mendekati full komponen di COVID. Dari jumlah number of statement ini atau jumlah number dari parameter COVID ini, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui dari sudut pandang teknologi informasi seberapa besar sebenarnya skala perusahaan atau organisasi tersebut. Semakin perusahaan itu menerapkan parameter COVID itu sedikit atau terbatas, biasanya memang lingkupnya kecil. Nah, dan kemudian kalau dia di tengah, biasanya separuh-separuh dari komponen yang ada, berarti dia perusahaan menengah. Tapi kalau banyak mendekati semua, berarti dia memang perusahaan yang relatif besar. Nah, ini biasa kita gunakan. Jadi, kadang kita bisa melihat untuk mengukur besar tidaknya perusahaan, itu bisa dilihat dari sisi seberapa banyak komponen komponen COVID atau standar implementasi teknologi informasi yang diterapkan. Nah, kalau di skala ekonomi kan bisa mengukurnya berdasarkan skala bisnis gitu ya. Tapi kalau di sini kita menggunakan bukan skala bisnis, tapi tanda kutip ya tadi komponen teknologi informasi yang diimplementasikan. Nah, dalam konteks ini otomatis kita tinggal nanti mengambil, kita bisa lihat berarti di sini akan ada banyak sekali parameter ya, dari planning, IT strategic plan, kemudian arsitektur informasi, kemudian dan lain sebagainya, sampai nanti yang dimonitoring dan evaluasi. Nah, ini kita ambilkan screenshot kecil saja, dalam satu sub standar di COVID, nanti kita masukkan semua. Nah, seorang auditor sistem informasi itu harus jeli dan harus memastikan bahwa kertas kerjanya ini lengkap. Sehingga tidak boleh ada satu statement pun di standar COVID yang kemudian itu terlewati. Nah, jadi kalau sampai ini terlewati, berarti kertas kerjanya saja sudah tidak appropriate atau tidak berkualitas. Jika itu terjadi, maka otomatis itu bisa menggugurkan kualitas dari pekerjaan seorang auditor. Jadi kita harus cukup berhati-hati. Nah, nanti yang menyiapkan kertas kerja ini biasanya adalah secara konseptual seorang auditor senior, tapi nanti kemudian teknisnya didukung oleh atau dibantu oleh seorang auditor junior. Tapi nanti begitu hasil penyiapan kertas kerja ini, nanti harus direview atau disetujui oleh seorang auditor senior untuk memastikan kelengkapan dan coverage yang benar. Nah, setelah disiapkan, jadi kolom 1 dan kolom 2 yang berisi number dan statement ini ada, kemudian muncul yang namanya weight atau bobot. Nah, ini biasanya lazim dilakukan itu untuk mengetahui, jadi kadang dalam prakteknya implementasi komponen sistem informasi itu tidak semua komponen itu equal atau sejajar atau setara. Jadi ada beberapa yang memang sifatnya itu lebih berbobot dibanding komponen yang lain. Jadi misalnya kalau namanya strategic IT plan itu pasti jauh lebih penting dibanding misalnya prosedur atau operasional teknisnya. Karena kalau kita punya standar berarti itu akan jauh lebih bagus begitu. Jadi, nah biasanya bobot ini dibuat sedemikian rupa. Memang paling aman dibuat bobot rata gitu ya, satu begitu, tapi dalam konteks ini seorang senior auditor yang tanda kutip sudah memiliki banyak pengalaman dalam menangani pekerjaan-pekerjaan auditor sebelumnya, itu berhak atau bisa menggunakan expertise-nya untuk memberikan judgement terhadap bobot tadi. Nah, jadi nanti bisa mengetahui. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Contohnya seperti ini. Misalnya kita pernah mengaudit satu organisasi di bidang industri tertentu. Kebetulan dia misalnya perusahaan A, tapi tidak sangat berhubungan dengan teknologi informasi, karena dia mungkin hanya perdagangan atau delivery misalnya gitu ya, atau perusahaan kurir atau dan lain sebagainya. Nah, otomatis nggak terlalu, tidak masif gitu ya. Nah, itu otomatis kita memberi bobot berbeda ketika kita menghadapi suatu organisasi yang dia itu memang core-nya adalah IT sekali. Nah, kalau dia IT sekali, otomatis kita harus memberi bobot yang lebih begitu.
Kalau dia perusahaan e-commerce-nya tidak bisa disamakan, sehingga harus berbeda. Kalau nanti sama, nah nanti yang dipertanyakan adalah kualitas dari auditornya. Jadi weight ini juga sangat penting dan sangat harus profesional kita tentukan, karena ini akan merepresentasi seorang auditor itu punya kemampuan bagus apa tidak. Jadi nanti misalnya kertas kerja ini kita serahkan kepada manajemen dan manajemen melihat, loh kok ini dibuat sama rata saja, maka ini berarti menunjukkan kualitas auditornya masih biasa-biasa saja, tidak punya pengalaman tertentu begitu. Nah, ini harus diperhatikan benar gitu ya, dan ini tidak bisa tanda kutip ini memang dibuat tidak apa ya istilahnya tidak eksak gitu ya, atau dalam artian ada rule yang fix gitu, tetapi ini dibuat memang untuk memberikan apa ruang bagi seorang auditor profesional yang punya pengalaman untuk memberikan judgement. Jadi mostly ini tidak akan di apa ya tidak akan dirumuskan secara fix, tapi ini adalah sentuhan subjektivitas profesional seorang auditor untuk menentukan berapa bobotnya. Nah, jadi itu yang terpenting. Ya, ini sama lah seperti ketika misalnya kalau mahasiswa itu ujian skripsi atau tesis atau disertasi, ada komponen penilaian, nah itu setiap komponen penilaian itu ada bobotnya. Nah, bobot itu merupakan kesepakatan bersama antar dosen atau antar prodi yang memberikan bobot atau perhatian khusus pada komponen-komponen tertentu. Nah, dari situ kita tentukan. Nah, sehingga nanti setiap subkomponen ini akan punya bobot. Nah, kalau sampai tidak ada bobot berarti itu kesalahan atau terjadi apa istilahnya itu ya kesalahan. Kalau kesalahan berarti memang tidak bisa. Jadi hati-hati sekali. Kertas kerja ini harus sempurna, harus terisi dengan baik. Kalau misalnya nanti salah atau mungkin tidak benar atau bahkan misalnya tidak ada alasan yang kuat kenapa bobot itu dibuat rata, nah biasanya nanti akan menjadi permasalahan sendiri ya. Jadi kita harus hati-hati di situ. Nah, kemudian berikutnya ada klasifikasinya. Nah, klasifikasi ini juga menarik. Ini tidak sembarangan. Jadi ini ada maknanya. Jadi di sini disebutkan ada pertanyaan do you agree. Jadi seolah-olah pertanyaannya gampang ya. Jadi apakah Anda setuju? Pertanyaannya sebenarnya ditujukan kepada auditor, apakah auditor setuju bahwa parameter ini nilainya seberapa? Nah, nilai seberapa itu bukan skor, tapi sebenarnya kualifikasi, atau kalau bahasa kita di ilmu komputer, klasifikasinya seperti apa. Ada 4 klasifikasi yang digunakan. Ya. Yang pertama adalah klasifikasi not at all. Nah, at all itu maknanya adalah tidak ada sedikit pun evidence atau konten yang mendukung justifikasi dari statement ini. Jadi misalnya statement itu mengatakan bahwa IT strategic planning itu sudah diketahui oleh IT management. Nah, biasanya bentuknya adalah master plan, misalnya gitu. Nah, di rapat tidak pernah ada notulen yang menyebutkan kata-kata master plan IT, misalnya begitu. Atau ada dokumen bukti yang judulnya IT master plan, tapi ketika dibuka isinya bukan itu, misalnya gitu. Nah, itu maka di situ kita harus memberikan clear bahwa itu klasifikasinya adalah not at all. Angkanya 0. Nah, jadi dia adalah angkanya 0. Jadi itu yang dilakukan. Nah, tentu saja untuk menjawab ini tidak bisa pakai feeling ya, tetapi ini harus assessment terhadap bukti. Makanya di information system auditor itu kita mengumpulkan bukti masing-masing ini. Jadi kita bisa membayangkan kalau statementnya itu ada 167 elemen, maka kita harus mengumpulkan minimal 167 bukti. Nah, bisa jadi satu elemen itu didukung lebih dari satu bukti. Nah, semacam itu. Nah, itu pekerjaan tersendiri. Nanti biasanya yang mengumpulkan auditor junior hanya dikumpulkan di satu tempat, di filing gitu, di file manajemen yang bagus. Kemudian nanti seorang senior auditor bertugas membacanya, dipelajari dengan sangat teliti, dan kemudian diklasifikasi sesuai dengan klasifikasi yang menurut seorang information system auditor itu benar, sesuai dengan klasifikasinya. Nah, klasifikasi kedua adalah a little. Nah, little itu berarti katakanlah sedikit, gitu, sedikit bersinggungan. Kalau irisan lingkaran ya dia hanya beririsan kecil begitu, sedikit gitu. Tetapi ada. Jadi misalnya di situ memang disebutkan ada IT master plan, tetapi ya tidak sempurna atau tidak bagus begitu. Hanya apa ya formalitas misalnya. Itu jauh lebih baik daripada not at all. Nah, jadi
Ini kita bisa lihat nanti di semacam itu. Nanti kalau ini sudah ada, maka kita bisa mengklasifikasi a little. Nah, ini indeksnya atau angkanya adalah di 0,33. Nah, kemudian ini ada juga yang berikutnya yang lebih baik, yaitu to some degree. Ya, jadi ini berarti pada derajat tertentu kita merasa bahwa itu sudah cukup lah gitu. Jadi tidak sempurna tapi cukup. Nah, gitu. Itu juga sama. Jadi mungkin komponennya di IT Master Plan tadi sekitar 60-70% sudah oke lah, gitu, sudah bisa diterima. Tapi memang belum sempurna. Nah, itu nanti kita bisa ngasih judgement di to some degree. Kemudian nanti juga ada completely. Nah, completely ini berarti sempurna, perfect gitu ya. Apalagi kalau sudah ada perusahaan atau organisasi yang tersertifikasi terhadap komponen-komponen ini. Misalnya standar master plan-nya sudah tersertifikasi, kemudian dokumennya pakai dokumen ISO. Nah, itu automatically tinggal kita gampang gitu, tinggal completely. Nah, tapi tidak serta-merta gampang juga begitu. Kita sebagai seorang information system auditor itu harus memastikan ini tidak terjadi fraud. Dalam artian fraud itu semacam ini. Saya contohkan tadi misalnya memang ada dokumen master plan-nya, tapi ternyata itu fake. Ya, gitu. Misalnya copy paste dari perusahaan yang lain. Atau mungkin sampulnya bilang begitu, tapi ternyata bukan isinya. Atau sama master plan. Misalnya dia bilang sudah mengupdate IT master plan tahun 2020, tapi isinya copy paste dari 2019. Nah, sama aja itu fake ya. Jadi kita harus benar-benar meneliti itu. Sama seperti tugas dosen lah ketika menilai tesis atau skripsi. Itu kita harus pastiin tidak ada copy paste dari tempat lain, kemudian cara menulisnya benar, sesuai template apa tidak. Nah, itu semuanya nanti diukur, dilihat, dibolak-balik, dibaca, diakses lagi. Kadang kita pakai aplikasi ya, Turnitin atau apa yang mengecek similarity gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya penelitian kita sudah terpublikasi di jurnal, ya itu berarti sudah completely, dalam artian sudah tersertifikasi karena sudah publish ke international journal misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi nanti setiap komponen ini punya value. Nah, sebenarnya sudut pandang keras kerja ini juga lengkap gitu ya. Selain itu menyediakan range penilaian klasifikasi, sebenarnya juga ini menunjukkan roadmap. Jadi misalnya suatu perusahaan katakanlah dia belum sempurna, dia masih di little atau not at all, nah, sehingga kita sebagai AS auditor bisa memberikan saran bagaimana caranya untuk menyentuh di tahun depan misalnya gitu sampai di level di atasnya. Misalnya dari to some degree jadi completely, atau dari not at all minimal a little gitu. Atau mungkin bisa di-push langsung completely. Jadi sebenarnya enak sekali ini kita karena sudah langsung punya item-item yang bisa direkomendasikan. Jadi rekomendasinya nggak perlu yang muluk-muluk atau yang sifatnya itu nanti apa ya istilahnya itu imajinatif. Ngikutin standar aja sudah clear. Tapi memang yang sulit adalah untuk menginterpretasi kualitas tadi menjadi scoring semacam ini. Nah, jadi ini kalau di dalam audit ada pekerjaan scoring ini ya. Jadi nah ini yang bisa mengisi ini ya senior auditor, haknya senior auditor. Junior auditor hanya membantu menyiapkan buktinya dan sehingga bisa diakses. Nah, nanti di sini kita akan punya compliance average ya. Jadi nanti kalau di rata-rata kita akan punya compliance. Semakin mendekati 1 maka semakin comply. Nah, semakin jauh dari 1 berarti semakin tidak comply. Nah, itu cara kita melihat dari sisi mengukur tingkat compliance test-nya. Nah, kemudian dari situ nanti pada setiap komponen nanti kita akan cari nilai compliance. Jadi kalau misalnya Kopbit itu punya sekian banyak domain dan subdomain, maka setiap domain dan subdomain itu nanti punya compliance level ya. Kemudian nah di compliance level ini sebenarnya nanti bisa dianalisis lagi. Kita juga ini juga menarik, kita juga kemudian membuat indeks atau weight tambahan atau weight level globalnya yaitu terhadap setiap level. Selain setiap statement itu beda bobotnya, setiap level atau setiap domain di Kopbit itu juga beda bobotnya. Nah, sehingga nanti ini kita harus memberikan keputusan atau strategi bahwa misalnya yang level 2, level 1 itu jauh lebih tinggi dibanding level 2 atau sebaliknya. Angkanya diserahkan kepada masing-masing tim auditor. Nah, nanti kalau misalnya kita mengaudit misalnya perusahaan kayak Telkom gitu yang benar-benar IT banget ya,
nanti komponen-komponennya kita kasih bobot atau contribution yang tinggi gitu ya. Tapi kalau dia perusahaan apa yang tidak IT hanya sebagai supporting ya berarti rendah saja begitu. Nah, semacam itu. Nah, ini juga nanti semacam itu kemudian dikali akan muncul value. Nah, value ini nanti kalau di rata-rata atau di rata-rata ya, itu akan menghasilkan di jumlah ini akan menghasilkan maturity level atau tingkat kerentanan. Jadi gitu. Jadi kalau lihat kerentanan itu maksudnya adalah kalau compliance tadi kan semakin dekat ke satu makin comply, makin sempurna. Tapi kalau maturity level ini makin besar, maka teknologi informasi di perusahaan itu atau organisasi itu makin rentan terhadap kegagalan. Jadi semacam itu. Nah, ini nanti kita perlu lihat. Nah, nanti biasanya ini analitiknya dibantu oleh visualisasi yang bagus, kadang dibuat jadi kayak grafik sarang laba-laba. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan contohnya gitu ya, tapi semacam itu atau di grafik yang lain. Yang penting orang bisa menangkap seberapa penting gitu ya. Nah, secara poinnya adalah summary-nya adalah di level ini itu seorang auditor nanti sudah bisa memprovide laporan kepada pihak top manajemen organisasi menunjukkan posisi dari organisasi tersebut terhadap compliance terhadap standar internasional. Nah, sehingga nanti seorang manajer atau seorang board of director itu jadi apa istilahnya paham benar posisi organisasinya sehingga mau dibawa kemana gitu ya. Jadi ini compliance ini biasanya konsumsi level top manajemen biasanya semacam itu. Nah, ini yang uh, poin pertama dari sesi penjelasan mengenai compliance test. Ya, ini baru satu langkah di compliance test. Langkah berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya.